Ini juga pernah saya sampaikan bahwa kalau di barat sana seringkali ada ungkapan mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat, itu terbalik. Berbeda dengan apa yang tadi hadis qudsi yang disampaikan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Artinya mestinya di dalam jiwa yang sehat itu akan ada tubuh yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam acara bincang-bincang ringan kesehatan jasmani. Pada pagi hari ini kita ingin mencoba mengingatkan kembali bahwa kesehatan jasmani yang dimaksud kesehatan secara umum itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi meliputi yang dikatakan sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat secara jiwa, juga sehat secara sosial. Jadi menurut definisi sehat yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan, bahwa sehat itu sehat fisiknya, sehat jiwanya, juga sehat sosialnya. Jadi tidak cukup hanya badannya sehat itu dikatakan sehat. Nanti khawatir kalau kita melihat yang seringkali di jalan-jalan sendiri di pinggir jalan itu badannya sehat, tapi dia juga tidak pakai pakaian, kadang-kadang bicara sendiri. Nah, itu tidak termasuk sehat, karena secara mental dia tidak sehat, secara sosial juga tidak sehat. Nah, ini sangat sinkron dengan ajaran kita sebenarnya, ajaran agama kita, bahwa ada ungkapan bahwa dalam hadis qudsi kalau nggak salah ini ya, mungkin dikonfirmasi dengan para ustadz nanti, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Nah, prasangka ini kan sebenarnya kan bukan sesuatu yang fisik, tapi sesuatu yang sifatnya kejiwaan, psikologis. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Nah, terkait dengan hal ini, maka kita baru saja meninggalkan Ramadan. Menurut para ustadz, Ramadan itu adalah madrasah, salah satu madrasah kita, madrasah kehidupan. Nah, yang seringkali kita dengar pembahasan bahwa dalam Ramadan itu banyak dibahas tentang bagaimana mengerjakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, dengan baik itu yang dikerjakan bagaimana ketentuannya. Ketentuan itu meliputi hal-hal yang harus dikerjakan dan hal-hal yang harus tidak dikerjakan. Nah, hal-hal yang tidak dikerjakan ini seringkali kita lupakan, karena hal yang tidak harus dikerjakan ini biasanya menyangkut kualitas, menyangkut hal-hal yang merusak ibadah puasa. Sama halnya dengan kalau sebentar lagi
ada saudara kita yang mau berangkat haji. Orang berangkat haji itu ada yang harus dikerjakan, tapi juga harus tidak dikerjakan. Karena kalau dia mengerjakan yang harus tidak dikerjakan itu akan merusak ibadahnya. Nah, kalau kita coba untuk merenungkan hal-hal yang tidak harus dikerjakan atau hal-hal yang merusak pahala ibadah, pahala puasa maupun pahala haji, itu adalah perbuatan yang banyak kita kerjakan sehari-hari, yang menyangkut kejiwaan. Misalnya kalau dalam puasa itu ghibah itu menyangkut kejiwaan ya, perbuatan kita sehari-hari. Namimah ya, itu perbuatan kita sehari-hari. Sama dengan kalau puasa ada yang namanya acakik, itu atokar dan sebagainya, itu juga merusak ibadahnya haji. Nah, itu semua adalah menyangkut kejiwaan kita, psikologis. Jadi psikologis kita itu akan banyak menyerap energi kehidupan kita yang sifatnya negatif tadi, sehingga kalau orang mengerjakan itu artinya kejiwaannya menjadi tidak sehat, karena tadi hal itu sifatnya akan merugikan siapapun yang dituju maupun yang melaksanakan, itu rugi dari arti kesehatan ya. Kalau dari arti ibadah nanti berbeda, itu kesehatan artinya mereka akan menyebabkan kesehatan jiwa yang tidak baik. Nah, kesehatan jiwa inilah yang harus kita pelihara, karena selama kita puasa kita tidak mengerjakan itu agar puasa kita baik, maka 11 bulan ke depan itu kita juga harus mempertahankan yang tidak dikerjakan pada waktu kita puasa tadi. Hal-hal yang merusak puasa harus kita kerjakan dengan baik, agar semua yang kita kerjakan selama 11 bulan ini juga tidak rusak karena itu. Nah, itu semua sebenarnya sangat-sangat mengganggu kesehatan kita, kesehatan jiwa kita. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang merusak puasa, itu merusak kejiwaan kita, sehingga jiwa kita menjadi tidak sehat. Kalau jiwa kita tidak sehat, nanti akibatnya ya secara keseluruhan badan kita tidak sehat, apalagi itu menyangkut kehidupan sosial kita juga tidak sehat. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam definisi sehat yang sesungguhnya, maka kita menjadi tidak sehat secara definisi. Nah, ini juga pernah saya sampaikan bahwa kalau di barat sana seringkali ada ungkapan mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat, itu terbalik. Berbeda dengan apa yang tadi hadis qudsi yang disampaikan, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Artinya mestinya di dalam jiwa yang sehat itu akan ada tubuh yang sehat. Jadi jiwa, makanya itu sebenarnya para founding father kita, para pendiri negeri ini juga sudah memberikan letak dasar. Contohnya di dalam lagu Indonesia Raya, bahwa di sana Indonesia Raya itu yang disuruh dibangun itu bukan badannya dulu, jiwanya dibangun dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dibangun dulu, baru badan. Oleh karena itu membangun jiwa ini sangat penting. Sesuai dengan alur kita, jiwa kita harus kita sehatkan dulu,
agar badan kita menjadi sehat. Karena kalau jiwa yang sehat itu terbentuk, maka sosial kita juga akan ikut sehat. Jadi tidak ada orang yang senang mengadu domba itu disenangi oleh masyarakat, tidak ada. Mesti orang yang disenangi ya orang yang teduh, yang ini. Kalau orang yang senang adu domba, senang ghibah, itu orang mesti tidak senang. Secara sosial tidak senang, artinya secara sosial dia tidak sehat. Makanya itu pelajaran yang barusan kita ambil pada waktu kita Ramadan, bahwa kita harus mengerjakan Ramadan, tapi juga kita harus mengingat dan kita tidak mengerjakan hal-hal yang merusak pahalanya Ramadan. Nah, hal-hal yang merusak pahala Ramadan inilah yang seringkali banyak kehidupan sehari-hari kita yang menyangkut tadi kesehatan jiwa kita. Kita bisa renungkan bahwa hal-hal yang merusak pahala puasa itu semuanya terkait dengan kesehatan jiwa yang nanti berakibat pada kesehatan sosial. Oleh sebab itu kita perlu itu, sama dengan kalau kita yang kita kerjakan sehari-hari, umpamanya sholat itu katanya harus bisa mencegah perbuatan munkar dan merusak. Itu sebenarnya ya, kalau kita ingat bahwa kita sholat, kita tidak akan mengerjakan hal yang munkar, dan itu mestinya begitu, sehingga perbuatan itu akan menyebabkan tidak sehatnya sosial. Kira-kira kaitannya antara definisi kesehatan dengan hal-hal yang kita harus kerjakan dalam ibadah kita, di antaranya itu. Jadi kesinkronan antara ajaran Islam dengan kesehatan itu sudah tidak dilakukan lagi, bahwa apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita itu akan tercermin dari sosial kita. Makanya ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ini dua-duanya harus bareng-bareng, tidak bisa hanya satu kita kerjakan. Sehingga selama 9 bulan, termasuk sudah mulai hari ini, hari Syawal sekarang, bulan Syawal, sampai kita muka-muka ketemu lagi Ramadan yang akan datang, kita mesti ingat bahwa hal-hal yang merusak puasa itu harus kita pertahankan untuk tidak kita kerjakan walaupun kita tidak puasa. Tetapi masih ada di antara kita yang masih rajin untuk melakukan puasa sunnah di luar itu, sehingga itu akan membuat kita lebih terpelihara lagi, bahwa dengan puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan selama kita puasa, kita mesti ingat bahwa hal-hal yang merusak pahala puasa jangan kita kerjakan. Dengan begitu maka ibarat selama Ramadan kita itu berusaha untuk membersihkan diri. Nah, kalau kita selama tidak Ramadan, maka puasa itu berusaha untuk memelihara agar Ramadan itu semangatnya masih terus kita kerjakan sampai Ramadan berikutnya. Dengan hal yang catatan tadi, mari kita selalu ingat hal-hal yang merusak Ramadan, merusak pahala puasa, itu harus kita hindari, karena itu akan menyebabkan kita hanya mendapat lapar dan dahaga.
Di samping itu, secara kesehatan, kalau kita mengerjakan yang merusak tadi, itu secara kejiwaan kita tidak sehat. Secara kejiwaan yang tidak sehat akan menyebabkan sosial kita menjadi tidak sehat. Itu menurut definisi kesehatan, kita menjadi tidak sehat. Karena sehat yang disebut oleh negara Republik Indonesia itu adalah sehat secara fisik, secara kejiwaan, dan juga secara sosial. Jadi kalau misalkan disurvei beneran, mungkin banyak diantara kita yang tidak sehat menurut definisi kesehatan. Karena kesehatan jiwa itu jarang kita bisa lihat, kecuali dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Jadi dalam kesempatan ini, mumpung kita masih anget-angetnya, sekarang Syawal dapat separuh ya, jadi kita masih tidak lupa dengan Ramadan. Mari kita semangat Ramadan, hal-hal yang kita menjadi madrasah, katanya para ustadz, para madrasah, bahwa kita selama sebulan penggemblengan. Nah, ini jangan sampai hilang selama 11 bulan yang akan datang, sampai kita menyongsong Ramadan yang berikutnya. Mungkin untuk mengingatkan saja, ini yang sedikit, moga-moga kita bisa merenungkan dengan baik dan kita bisa melaksanakan bersama-sama agar kita memang benar-benar layak disebut sehat menurut definisi yang telah ditetapkan, dan kita juga tetap membawa semangat Ramadan secara istiqomah selama 11 bulan yang akan datang. Semoga kita bisa ditemukan Ramadan pada tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.